Welcome to my YouTube channel gua guys. Ya, jadi pada hari ini gua akan membahas mengenai George Russell. Nah, teman-teman pastinya trending. Nama George Russell sekarang trending teman-teman. Di mana kita juga pastinya sudah mengetahui berita menyedihkan dan cukup disayangkan pula di mana George Russell sangat disayangkan gagal meraih kemenangan pertama dan gagal meraih podium pertamanya di F1. Padahal dia di starting grid berada di posisi yang bagus guys, berada di P2, namun sayangnya gagal meraih kemenangan dan meraih podium. Namun di sisi lain dia berhasil mendapatkan poin pertama di F1. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan bagi penggemar F1, yaitu mengapa George Russell bisa gagal? Nah, ini pertanyaan yang mungkin teman-teman penggemar F1 juga bertanya, dan tentunya gue akan mencoba menjawab pertanyaan ini secara simpel sehingga teman-teman bisa semakin memahami apa yang terjadi antara George Russell bahkan mungkin Valtteri Bottas dengan Mercedes. Dan tentunya jangan lupa sebelum gue melanjutkan tetap like, comment, dan subscribe di channel gue, karena like, comment, subscribe kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke. Sebelum gue akan menjawab mengenai apa yang terjadi antara George Russell dengan Mercedes. Nah, tentunya gue akan menjawabnya berdasarkan sudut pandang gue dan berdasarkan apa yang gue saksikan pada saat sakit Grand Prix kemarin. Oke, gue akan mengatakan pertama seperti ini. Namanya sebuah tim pastinya memiliki strategi yang berbeda antara satu tim dengan tim yang lain. Dan strategi ini dengan harapan bahwa mereka strategi yang telah ditetapkan dapat memberikan hasil yang terbaik pula dan performa yang terbaik pula. Nah, salah satu strategi yang diputuskan bersama adalah strategi pit stop. Setiap tim memiliki strategi pit stop yang berbeda-beda. Kapan mereka akan pit stop, berapa kali mereka akan pit stop, ban apa yang mereka pakai pada saat awal balapan, itu semua adalah strategi pit stop dan tentunya berbeda-beda antara tim yang satu dengan tim yang lain. Nah, strategi ini biasanya dibicarakan antara driver, tim principal, dan engineering sehari sebelum balapan dimulai atau bahkan beberapa jam sebelum balapan dimulai, tapi itu nggak mungkin guys. Biasanya sehari sebelum balapan atau pokoknya sebelum race weekend dimulai. Nah teman-teman, kalau kita melihat pada sakit Grand Prix kemarin, perhatikan pada saat driver menggunakan ban di awal balapan, kita bisa lihat bahwa mayoritas para driver menggunakan ban soft, tipe soft. Namun di sisi lain Mercedes menggunakan ban medium. Kenapa demikian? Secara simpel, perbedaan antara ban soft dengan ban medium adalah ban medium itu dari segi tahan lama lebih tahan lama medium dibandingkan ban soft. Namun dari segi laju kecepatan lebih cepat ban soft dibandingkan ban medium. Meski berbeda hanya 0,4 dan 0, berapa, tapi itu sangat krusial lah guys dalam menentukan laju cepat dari sebuah mobil F1. Nah, kalau gue melihat bahwa strategi yang diambil oleh Mercedes dengan awal ban tipe medium cukup baik. Karena mengapa? Gue memiliki persepsi seperti ini. Jika Mercedes menggunakan tipe ban medium, harapan gue adalah mereka hanya melakukan pit stop hanya sekali. Kenapa demikian? Ban medium itu tahan lama kurang lebih sampai 40 lap. 40 lap itu masih tahan lama guys. Bahkan 30, ya minimal 30 lap lah. Jadi mereka bisa melakukan pit stop hanya sekali. Dengan harapan mereka mengganti ban medium dengan mengganti ban yang hard. Lah, bedanya hard dengan medium apa? Bedanya ban hard itu secara simpel lebih tahan lama dibandingkan ban medium. Sehingga kalau para driver mengganti ban yang hard, ya secara otomatis ya nggak usah ke pit stop lagi dan ganti ban lagi guys sampai balapan selesai gitu. Dan ya itu persepsi gue berharap bahwa ya hanya satu kali doang pit stopnya untuk tim Mercedes, sedangkan tim yang lain kan menggunakan ban soft kan, pastinya mereka secara otomatis ya minimal 2 kali pit stop guys. Ya untung-untungnya mereka 1 kali pit stop, ya itu untung banget sih guys dan hoki banget untuk mereka. Tapi ya kalau menggunakan ban soft di awal dengan lap yang kemarin begitu banyak, yaitu 87 lap, pastinya kalau mereka menggunakan di ban di awal soft pastinya membutuhkan 2 kali pit stop. Nah, itu di awal balapan. Nah, pada saat balapan dimulai, balapan cukup mulus guys, dimana Mercedes meskipun dengan ban medium tetap melaju cepat. Padahal di belakangnya itu Verstappen berada di P3 dan
belakang lagi menggunakan ban soft. Mercedes ban medium. Nah, tapi lebih unggul Mercedes. Mungkin dari segi mobil lah, segi kecepatannya atau segi gearbox ya mungkin lebih unggul daripada mobil di belakangnya, sehingga meskipun dengan ban medium tetap melaju cepat. Bahkan Russell pun bisa mengovertake teammate-nya Valtteri Bottas. Nah, kapan kegagalan dimulai? Oke. Nah, tadi yang seperti gue bilang bahwa pada saat pertengahan balapan di lap 40, tim Mercedes melakukan pit stop-nya. Dan tentunya gap-nya cukup jauh antara Russell dan Bottas masih cukup dekat. Tapi antara Bottas itu berada di P2 ya pada saat mau mengambil pit stop pertamanya. Gap antara Bottas dengan driver belakangnya itu cukup jauh, 25 detik. Jadi meskipun dia ngambil pit stop sekarang, itu dia tetap berada di P2, nggak berada di belakang. Nah, pertama Russell dulu yang masuk ke pit stop. Baru ketika beberapa lap, 2 lap atau 4 lap, baru Bottas yang ngambil pit stop. Dan gue pikir bahwa akan berjalan secara mulus, dan itu memang betul. Pit stop pertama berjalan mulus. Russell berada di P1, belakangnya Bottas dan driver yang lain. Dan kegagalan itu terjadi ketika safety car. Safety car itu sempat dideploy, sempat ada yellow flag, sempat ada karena terjadi insiden di mana Jack Aitken, pembalap Williams yang menggantikan posisi George Russell di Williams itu insiden kecelakaan karena dia balapan mengenai pit pole itu berada di setelah turn 11 ya, di saat dia mengenai pit pole sehingga front wing-nya rusak dan itu mengakibatkan safety car muncul. Nah, ketika safety car muncul, Russell berada di P1 ya waktu itu, ke box lagi, ke pit lagi ya, dengan harapan dia mengganti bannya. Dan Bottas pun juga berpikir yang sama, dia ingin ke pit stop juga. Sehingga terciptalah dengan istilah di F1 yang namanya double stack atau pit stop ganda. Apa itu pit stop ganda? Pit stop ganda adalah pit stop yang dilakukan oleh dua driver dalam kurun waktu yang cukup berdekatan. Nah, teman-teman perhatikan pada saat mereka melakukan double stack ketika Russell pertama masuk ke pit stop, jadi Russell duluan sebelum Bottas. Russell pertama ini gue melihat bahwa oke, dia aman, pit stopnya hanya 2 detik, langsung jalan lagi. Nah, tapi yang menimbulkan hal yang menarik adalah ketika Bottas melakukan pit stop. Bottas pit stop cukup lama guys, gue juga nggak menyangka dia melakukan pit stop selama 21 detik kurang lebih. Nah, kok dia bisa 21 detik? Nah, jadi seperti ini masalahnya guys. Namanya double stack, namanya pit stop ganda, itu dapat menimbulkan resiko miskomunikasi antara pit crew-nya. Karena apa? Ya tentunya pit crew harus menyediakan 2 tipe ban untuk satu driver dan ban untuk driver lainnya. Nah, masalahnya adalah ketika Russell masuk ke pit stop lebih dulu dibandingkan Bottas, pit crew menggantikan ban Russell dengan ban yang harusnya dipakai oleh Bottas. Jadi secara simpelnya ketuker guys. Nah, pit crew-nya sadar ketika mereka mengganti bannya Bottas. Pada saat yang mengganti bannya Bottas, mereka melihat bahwa tipe bannya ini kok bukan tipe ban untuk Bottas. Jadi itu tipe bannya punya Russell gitu loh. Jadi kebalik guys. Sehingga pit crew-nya merasa bingung dan pit stop waktu Bottas itu cukup lama, 21 detik. Jadi sesimpelnya seperti itu guys masalahnya. Bannya ketuker. Nah, akhirnya Bottas nggak jadi pit stop karena bannya dipakai oleh Russell. Dia tetap bertahan dengan menggunakan ban yang hard ya. Jadi dia tetap lagi. Nah, akhirnya dari tim engineeringnya menyampaikan pesan ke Russell bahwa Russell harus ganti ban lagi karena itu bukan tipe bannya buat dia, itu tipe bannya buat Bottas. Russell kalau gue lihat masih oke aja. Dia akhirnya ke pit stop lagi, ganti ban, lalu jalan. Nah, ini yang menarik guys.
Nah, sebelumnya kalau teman-teman bertanya apakah Bottas melakukan pit stop lagi? Enggak, jadi tetap bertahan menggunakan ban yang hard. Nah, Russell waktu itu sempat berada di posisi yang belakang ya, karena dia melakukan pit stop lagi, sehingga dia berada di posisi belakang, berada di P5. Namun itu posisi yang cukup bagus. Dia berhasil mengovertake setelah dia melakukan pit stop yang ketiga kalinya ya. Russell berhasil mengovertake semua driver di depan, termasuk Valtteri Bottas teammate-nya. Valtteri Bottas, Lance Stroll, Esteban Ocon. Nah, ketika dia mengovertake Sergio Perez, dia katanya sih agak bocor atau sedikit puncture, dan dia sempat bertanya ke tim engineer-nya, apakah gua harus ke box atau enggak nih, dan akhirnya dia harus ke box, dan itu menjadi pit stop keempatnya, dan itulah yang membuat dia gagal meraih kemenangan dan meraih podium. Nah, jadi kalau dia mengambil pit stop yang keempat kali, dan karena pit stopnya meskipun hanya 2 detik, namun demikian para driver itu sedang dalam jarak yang berdekatan, sehingga dia itu pada saat pit stop dia sangat turun sekali posisinya. Dia ketika setelah di pit stop berada di posisi 13. Dan tentunya ini sangat membuat patah hati bagi George Russell, di mana dia seharusnya bisa juara, tapi karena terjadi miskomunikasi antar ininya, tim engineering dan pit crew-nya, sehingga George Russell gagal meraih kemenangan dan meraih podiumnya. Dan gue cukup sedih ya, cukup menyayangkan pula ya pada melihat George Russell. Dia juga memiliki harapan bahwa dia ingin mendapatkan podium, meraih juara pertamanya. Namun karena terjadi miskomunikasi di radio Mercedes, sehingga harapan tersebut tidak bisa terwujudkan. Dan George Russell akhirnya finish ke 9 deh kayaknya, yang terus Bottas finish di posisi ke-8. Dan tentunya ini mungkin hasil yang buruk pula ya bagi tim Mercedes, dimana biasanya tim Mercedes selalu nomor 1 ya di F1. Namun di Sakir Grand Prix dia karena terjadi miskomunikasi dalam strategi pit stop, sehingga kedua driver tidak mendapatkan podium dan tidak menjuarai Grand Prix kemarin. Ya cukup disayangkan, tapi ya gue berharap bahwa George Russell bisa mendapatkan kesempatan lagi, mungkin dalam waktu yang dekat ya mungkin dalam Abu Dhabi Grand Prix nanti. George Russell mungkin semoga dapat kesempatan berada di tim Mercedes lagi dan memberikan yang terbaik pula di ronde terakhir di musim F1 2020. Oke guys, itu aja mengenai kenapa George Russell bisa gagal meraih juara dan meraih podium. Ya secara simpelnya yang tadi gue sudah sampaikan adalah terjadinya miskomunikasi. Itu satu kata, miskomunikasi aja di antara pit crew-nya. Ya kita berharap bahwa George Russell bisa mendapatkan kesempatan seperti ini lagi dan bisa meraih hasil yang baik pula, dan bisa at least podium lah atau juara gitu loh bagi timnya dan bagi dirinya juga. Dan gue juga mengucapkan selamat juga untuk Sergio Perez, penantian yang cukup panjang, hampir 190 race ya, dari 2011 sampai saat ini dia cukup berjuang mendapatkan hasil yang baik, dan akhirnya dia mendapatkan juara pertamanya bersama dengan Racing Point. Dan tentunya gue juga mengucapkan selamat juga di Racing Point, double podium ya, Sergio Perez P1, Lance Stroll P3, dan Ocon dari tim Renault mendapatkan P2. Dan tentunya ini namanya balapan tidak bisa diprediksikan guys, everything is impossible. Dan ya gue berharap lagi kepada George Russell, semoga dia tetap bisa sukses lagi di balapannya. Memang namanya balapan ada upside down, namun gue berharap George Russell bisa bangkit lagi dan memberikan yang terbaik, sehingga dia semakin menjadi driver yang berkembang. Karena ya gue juga memiliki feeling yang bagus kepada George Russell, karena gue melihat bahwa George Russell ada future champion, calon driver legend ke depannya. Oke, itu aja tentang video gue tentang George Russell, mengenai jelasan mengenai kenapa kegagalan George Russell. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe di channel gue, karena like, comment, subscribe kalian sangat membantu gue dalam mengembangkan video gue selanjutnya. Oke, see you on the next video and gaspol terus guys, bye.